Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Siti Afanur Fajri MPD akan membuat video pembelajaran dari pembelajaran berdiferensiasi dari hasil pembelajaran saya tempo lalu di kelas 10 MIPA 2. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya memakai model pembelajaran discovery learning yang saya combine dengan pembelajaran abad 21 seperti itu. Terkait dengan 4C ada komunikasi, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada critical thinking, terus ada creativity, dan tentunya di dalamnya ada kegiatan literasi seperti itu. Praktik baik pembelajaran daring berdiferensiasi oleh saya Siti Afanur Fajriah, CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka, SMA Negeri 1 Kaso Kandel. Materi objek studi dan aspek geografi model pembelajaran discovery learning. Kesepakatan kelas yang saya buat di awal dengan anak didik saya terkait kewajiban dia harus masuk grup, harus masuk ke WA group, harus masuk Google Classroom, harus mengerjakan tugas di Google Classroom, mengikuti PAT-PAS, mengikuti Zoom setiap pembelajarannya. Selanjutnya ini terkait video pembelajaran daring ya. Sebentar saya akan share screen. Oke, Zevanya ya, selamat datang juga. Jadi saya sudah punya acuan ya. Ada berapa yang minat belajar ke sini. Terus ada juga saya mencoba untuk kecenderungan kalian itu apakah ke seni, olahraga, atau ke sains ya, termasuk geografi sebenarnya sains juga ya di dalamnya. Karena itu nanti pengetahuan umum. Nah, kelas 11 sekarang sedang simulasi AKM, itu geografi juga bisa membantu pengetahuan umum kalian ya terkait tentang bumi tentu saja, ruang lingkup dan sebagainya, serta aktivitas manusianya. Itu bisa berpengaruh. Oke, Muhammad Ahyar, selamat datang juga. Oke, kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Nanti di akhir biasa tugasnya di Google Classroom ya. Di Google Classroom itu dikerjakan sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Karena nanti hasil dari video pembelajaran yang saya buat itu ada beberapa musik pengiringnya. Kalau misalnya gini, jadi kalau yang visual berarti tampilannya kan sudah, saya pikir sudah cukup menarik ya untuk menambah visualnya di video tersebut. Nah, juga kalau misalnya yang suka itu bisa mengerjakannya sambil diselingi dimasukkan misalnya ya nanti dengan adanya kalian genrenya terserah. Jadi nanti fokus pengerjaan tugasnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang kinestetik, misalnya pegel nih duduk aja nggak apa-apa ya, nanti saat ini jalan-jalan di bawah handphonenya, jalan-jalan di mana ya, atau meregangkan kaki tangannya seperti ini ya, itu biar konsentrasinya kembali fokus ya. Oke, kita langsung saja ya. Bab 1 pengetahuan dasar geografi masih bab 1 ya. Ini umum geosfer membahas 5 unsur penting, yaitu ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Untuk yang litosfer berarti tentang batuan ya. Untuk lapisan udara. Sedangkan untuk yang hidrosfer kita belajar tentang air, baik di air di daratan, di permukaan bumi, atau air yang di lautan seperti itu. Nanti yang pelajarinya kalau yang di daratan itu ada sungai, danau, perairan darat ya, ada
sumur artesis dan sebagainya. Nah itu dipelajari oleh hidrologi. Kalau misalnya yang lautan atau samudra itu dipelajarinya di oceanografi ya. Jadi nanti biosfer ya, biosfer selanjutnya biosfer itu mempelajari tentang makhluk hidup, tentang flora dan fauna. Dan antroposfer ya, terakhir itu antroposfer itu mempelajari tentang manusia, terkait tentang gejala sosial dan sebagainya. Itu khusus dipelajarinya di antroposfer. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini litosfer ya. Litosfer adalah lapisan kulit bumi beserta bagiannya. Nah, ini kita pelajari tentang batuan, tentang gunung api, ya, tentang gempa bumi, dan organosol itu gambut, berbeda dengan kita di Pulau Jawa itu vulkanik ya, atau aluvial juga. Jadi dari aluvial itu pengendapan sungai, kalau vulkanik itu dari hasil letusan gunung api ya. Kaitannya nanti ke sana. Ya. Oke. Ozon. Yang ketiga itu ada mesosfer. Jadi di atmosfer itu kita akan mempelajari beberapa lapisan udaranya. Jadi ada beragam ya, ada stratifikasinya, ada lapisan-lapisannya. Jadi atmosfer itu merupakan bagian dari bumi yang menutupi bumi dari permukaan hingga batas bumi dengan luas angkasa. Ada 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan troposfer, mempelajari tentang gejala cuaca. Yang kedua stratosfer, terdapat ozon. Yang ketiga itu ada mesosfer, tempat terbakarnya meteor. Yang keempat itu ada termosfer, itu ada gelombang radio di sana ya, terjadi ionisasi di termosfer. Dan yang terakhir ada exosfer, itu lapisan luar angkasa atau angkasa luar. Di sini juga kita mempelajari tentang cuaca dan iklim nanti ya di semester 2 itu atmosfer. Selanjutnya, jadi biosfer adalah lapisan makhluk hidup menyangkut fauna atau hewan dan flora tumbuhan terkait dengan ciri-ciri pengelompokan dan persebarannya. Ya. Selanjutnya, atmosfer adalah ilmu yang mempelajari klimatologi, geofisika, serta meteorologi ya, seperti itu pelajarinya. Hidrosfer, nah ini hidrosfer, ilmu yang mempelajari materi hidrosfer ini yaitu hidrologi dan oceanografi. Sedangkan biosfer, cabang ilmu yang mempelajarinya yaitu biogeografi. Perbedaannya kalau di geografi itu kalau kita mempelajari tentang makhluk hidup lebih ditekankan pada persebarannya seperti itu ya. Selanjutnya antroposfer, cabang ilmu geografi yang mempelajari lapisan ilmu-ilmu geografi sosial, geografi manusia seperti geografi ekonomi, geografi politik, geografi pariwisata, serta geografi penduduk. Geografi ya. Pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, spatial pattern ya, ini pola-polanya, contohnya bencana longsor yang sering terjadi pada wilayah pegunungan. Yang kedua itu keterkaitan atau hubungan sama antar gejala. Ini adalah spatial system, jadi sistem keuangannya. Contohnya bencana longsor berkaitan dengan tingginya curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Kaitan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada suatu gejala atau spatial proses. Nah ini proses keuangannya. Nah ini melihat penyebab terjadinya suatu bencana. Nah ini dikaitkan dengan 5W1H. Sebentar ya. Oke, 5W1H ya. Kita melihat apa yang terjadi, terus where di mana terjadinya, why mengapa hal itu bisa terjadi, who siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang mengakibatkan hal itu terjadi. Nah ini how. Jadi ini lebih ke bagaimana upaya menyelesaikan peristiwa tersebut. Seperti itu. Formalnya terkait dengan yang tadi itu region ya, region atau wilayah, terkait dengan spasial pattern-nya, pola keruangannya, spasial sistem keruangannya, dan spasial proses. Untuk aspek fisik berarti ini berkaitan dengan aspek biotik ya, makhluk hidup, yaitu flora, fauna, juga kita manusia. Terus nanti ada juga
aspek abiotiknya, ya, benda mati. Jadi kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Tapi nanti kaitannya kalau aspek non fisik itu lebih ke aktivitas kitanya, manusianya. Kalau tadi secara ini kan manusianya saja, kalau di sini lebih ke bagaimana dilihat dari aspek sosialnya, misalnya tradisi, adat istiadat, komunitas kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya ada aspek ekonomi di aspek non fisik itu ya, meliputi mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Juga ada aspek budaya. Jadi mengkaji tentang unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik meliputi unsur pemerintah dan kepartaian yang terjadi dalam masyarakat. Sini ya. Jadi nanti kita coba ya, di sini saya akan mencoba, kalian bisa nulis-nulis nanti di sini ya. Sebentar. Saya akan mencoba nanti dibuka suaranya. Share screen saya terlihat tidak? Kalau belum tidak apa-apa, langsung dijawab saja yang ini ya. Jadi sebutkan, coba dibuka mic-nya. 5, Bu. Ada 2, betul. Kalau 5 itu contohnya. Materi. Iya, Bu, contohnya. Jadi ada objek, betul tadi siapa? Coba sebutkan namanya. Tadi ada objek material geografi dan ada objek formal. Nah, objek material objek material dan ada objek formal. Oke, bentar. Objek formal ya. Online. Nah, tadi objek material yang menyebutkan 5 itu adalah objek materialnya. Apa saja tadi? Atmosfer, dan atmosfer. Nah, ayo diulangi. Tadi ada apa aja? Atmosfer, terus ada hidrosfer, ya, apa lagi? Biosfer, biosfer dan antroposfer. Ini disebutnya apa? Yang 5 ini? Ini disebutnya dengan geosfer. Ya, jadi perhatikan lagi, objek material geografi itu adalah ini geosfer. Pokoknya 5 itu adalah tergabung ke dalam geosfer. Geo itu apa? Geo itu bumi. Sfer itu lapisan. Oke, cerdas. Nah, ini antroposfer ya. Selanjutnya objek formal geografi itu adalah region ya. Region. Jadi region itu terkait dengan apa, Bu? Relaksasi, selamat datang. Region itu terkait dengan yang tadi ada spatial pattern yang polanya ya, spatial pattern, ada spatial sistem ya, sistem di ruangan itu ya, spatial pattern, spatial sistem, dan spasial apa tadi? Proses. Dan pintar, cerdas. Ya, proses ya. Proses ya. Sedangkan untuk yang kedua ya. Apa tadi? Belajar. Setelah belajar objek kita belajar aspek ya, aspek geografi. Ada 2 juga, ada sebutkan. Sebutkan. Ini 2 ya, biar enak kan. Sebutkan
dua aspek bentar ya. Ada yang ya, tidak apa-apa ya, sambil masuk, sambil kita terus proses belajar ya. Sebutkan 2 aspek geografi. Ada apa saja tadi? Ada aspek fisik dan ada aspek non fisik. Ya, betul. Dan non fisik. Yang aspek fisik itu ada apa saja? Biotik dan ada abiotik dan biotik ya, ada kita flora fauna masuk ya. Sebenarnya kalau manusia itu lebih nanti di aspek sosial kecenderungannya ya, karena gejala aktivitasnya itu nanti di aspek yang non fisik ya. Oke, kita sebutkan dulu. Kalau ini berarti ini sebutkan 2 aspek fisik, 2 aspek dan 2 aspek geografi. Geografi maksudnya geografi. Dalam kurung kita punya aspek fisik dan ada aspek non fisik dalam kurung ya, biar aspek fisik yang ya. Pokoknya kalau aspek fisik itu berkaitan dengan tadi ada biotiknya dan ada abiotiknya. Maksudnya gini, kita belajar tentang litosfer. Litosfer itu kan berarti abiotik ya. Kita belajar tentang batuan, kita belajar tentang gunung api, belajar tentang gempa bumi, belajar tentang air dan sebagainya. Nanti air dipelajarinya di sini litosfer. Jadi ada, kalau di aspek fisik kita belajar ini litosfernya masuk ya, masuk ke aspek fisik. Di aspek fisik itu tadi ada apa? Ada gunung api, ada litosfer, dan ada atmosfer ya. Atmosfer juga tadi ada apa saja? Litosfer, atmosfer, hidrosfer ya. Intinya seperti itu ya. Hidrosfer dan biosfer ya, dan biosfer. Selanjutnya kalau yang sosial itu langsung kecenderungannya ke apa? Ke antroposfer, aspek non fisik. Aspek non fisik itu kecenderungannya ke antroposfer. Itu tadi di video dijelaskan dia sama datang bahwa di video tadi dijelaskan bagaimana? Di video itu dijelaskan tentang adanya antroposfer itu berkaitan dengan aktivitas manusia, berkaitan dengan sosialnya, ya, berkaitan dengan bidang ekonomi, perdagangan, industri, apalagi tadi pendidikan, agama, ya kebudayaan, ya. Jadi pokoknya segala aktivitas manusia itu pasti di non fisik, berarti di aspek sosial, aspek budaya, ya tradisi yang tadi itu ya. Jadi bisa dibedakan nggak antara aspek fisik dan aspek non fisiknya? Bisa ya. Kalau flora fauna itu masuknya biosfer, biotik ya, itu masuknya ke aspek fisiknya ya. Pokoknya segala hal tentang aktivitas manusia itu pasti di aspek non fisik, non ya, ingat ya, aktivitas manusia itu berarti aspek fisik. Nanti ini saya share agar tidak lupa, coba saya print screen ya, untuk saya masukkan ke grup ya. Sudah ada akhirnya ini agar tidak lupa pembelajaran hari ini. Bisa ya? Nah itu sudah. Selanjutnya nanti di akhir ya, karena kita masih polanya masih daring seperti itu, kita lihat lagi. Sorry, tidak di sini ya. Yang ini. Maaf. Oke. Masih di sini. Saya akan menambahkan tab lagi. Kita buka Google Classroom-nya. Jadi nanti setelah ini ada penugasan Google Classroom seperti biasa. Penugasannya itu yaitu sesuai dengan IPA 2. Kita lihat dulu di kelas yang lain ya. Oke.
ini yang IPS sebentar ya. Nah, ini penugasannya. Tadi ya sudah Google Classroom. Di sini tugas kelasnya objek studi geografinya. Nah, ini biasa ya. Jadi nanti video yang telah kita lihat tadi pas pembelajaran di awal di sini ada biasa ya. Nah, tugasnya yaitu bagi yang visual itu dicatat, dibikin infografisnya ya. Bisa dibikin infografisnya itu pakai Canva boleh kalau yang sudah mempelajari kan ya. Bagi anak-anak yang tergabung di ekstrakurikuler multimedia, kita alhamdulillah SMA Kasperlu sudah ada studio pembelajaran ya, nanti dibimbing oleh Pak Febri seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk yang auditori boleh mengerjakannya sambil ditemani oleh musik-musik ya. Nanti di sini ada Google Form yang bertanya tentang pilihan ganda ya atau soal-soal kelompok. Tujuannya itu nanti kerjakannya boleh sesuai dengan gaya belajarnya ya. Dari tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita belajar itu sesuai dengan apa yang kebiasaan kita di gaya belajar. Ada yang visual, ada yang apalagi ada yang auditori ya. Kalian pasti enaknya ngedenger ya. Saya lebih kecenderungannya lebih suka mendengar. Itu hasil dari Google Form yang telah saya dapatkan ya diisian oleh kalian. Selanjutnya ada yang kinestetik. Itu kalau misalnya nggak bisa, jadi kalau misalnya kayak gini nih jenuh ya di depan HP terus, berarti nanti kamu bisa sambil jalan-jalan atau sambil diregangkan tangannya gitu ya. Oke, nanti di sini ada beberapa. Untuk IPA 2 saya ingatkan lagi tugas-tugas yang belum masuknya ya, pelajaran sebelumnya ini untuk yang ini objek dan aspek geografi ya, ini ya. Ini ada berapa yang belum diingatkan lagi. Yang IPA 2. Selanjutnya tugasnya ya itu ya. Jadi nanti di tambahannya itu nanti ada tambahan untuk yang soal esai dan soal pilihan ganda. Oke. Boleh Nisa dibuka kameranya, kita simpulkan tadi kita sudah belajar apa saja. Bisa dibuka mic-nya Nisa sama Silva, boleh dibuka mic-nya. Tadi kita belajar apa saja, coba sebutkan objek dan aspek geografinya. Dibuka ininya Neng, dibuka mute. Nah iya, coba Nisa, tadi kita belajar apa saja? Iya, objek itu ada dua, ada objek material dan objek formal, betul ya. Selanjutnya kalau aspek, ya, oke. Kalau tugasnya sudah belum ya, sudah dikerjakan? Yang objek aspek geografi. Kalau belajar enaknya lihat video atau mendengarkan? Untuk Nisa, mendengarkan. Enak lihat video atau mendengarkan? Atau keduanya? Keduanya. Kita berarti ada visual ya, memang kemarin dari hasil itu kelihatan ya, dari hasil isian. Oke, siapa lagi yang mau? Selamat datang Raffiandra. Selanjutnya ada lagi ini coba Din
Din, coba dibuka mic-nya. Kan tadi kita objek geografi ya sama aspek geografi. Oke, apa saja tuh contohnya? Objek tadi geografi. Ada apa aja? Itu ada litosfer, atmosfer, ya, hidrosfer, biosfer, sama atmosfer. Betul, ya. Ini kalau belajar enaknya mendengarkan atau melihat video? Atau gimana nih, cepat bosan, pengen jalan-jalan atau gimana? Biasanya meregang tangan atau gimana kecenderungannya? Kalau bosan, makan. Ya, jadi gimana? Jadi kalau bosan tuh suka jajan dulu. Oh, jajan dulu keluar ya, berarti kinestetiknya nggak bisa stay. Oke, nggak apa-apa. Oke, Dina Fahrunisa dibuka mic-nya, Gelis, coba. Oke, tadi kita belajar apa aja, Neng? Dina, ayo, langsung bisa. Objek dan aspek geografi. Ya, nanti ditunggu ya kelompok tugasnya. Oke, apa aja yang di objek, ada apa aja? Ada objek material sama objek formal. Terus apa lagi? Objek material, contohnya ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Terima kasih. Itulah proses dari pembelajaran geografi berdiferensiasi. Saya menggunakannya tadi model discovery learning yang di-blended dengan pembelajaran abad 21, critical thinking, collaboration, komunikasi, creativity, juga ada kegiatan literasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.